Halo dan selamat datang kembali. Hari ini kita akan bongkar sebuah buku yang rasanya semakin hari semakin relevan. Betul sekali. Judulnya Think Again, The Power of Knowing What You Don't Know dari Adam Grant. Anda pasti merasakannya juga. Kita ini kan dibanjiri informasi, opini, disinformasi setiap detik. Benar-benar banjir. Di tengah semua ini, kayaknya kemampuan berpikir dan belajar aja itu nggak cukup lagi. Adam Grant justru bilang, keterampilan terpenting sekarang itu adalah kemampuan untuk berpikir ulang, rethink. Dan yang lebih susah lagi, Nah, ini dia. Kemampuan untuk melupakan apa yang sudah kita ketahui. Unlearn. Jadi, misi kita hari ini bukan cuma mendaftar 5 kebiasaan dari buku itu, tapi lebih ke gimana sih cara kita membangun semacam kompas internal yang bisa diandalkan di dunia yang bising ini. pertanyaan itu inti dari semuanya ya. Kita semua mau punya kompas itu. Tapi masalahnya, kita seringkali lebih terobsesi membuktikan kompas lama kita masih benar ya? Iya, walaupun udah jelas-jelas nunjuk ke arah yang salah. Persis, kita lebih suka merasa benar daripada menjadi benar. Di Think Again, Adam Grant memetakan jebakan ini ke dalam 3 mode berpikir yang sering kita pakai tanpa sadar. Apa aja tuh? Pertama, mode pengkhotbah, saat kita mati-matian melindungi ide kita seolah itu kitab suci. Kedua, mode jaksa, sibuk menyerang pandangan orang lain buat buktiin mereka salah. Oke. Dan ketiga, mode politisi, di mana kita cuma cari persetujuan, cari dukungan. Nah, kelima kebiasaan yang akan kita bedah ini adalah peta jalan untuk keluar dari jebakan itu dan masuk ke mode keempat. Mode keempat ini apa? Mode ilmuwan, seorang ilmuwan itu kan didorong bukan sama ego, tapi sama rasa ingin tahu, sama pencarian kebenaran yang jujur. Oke, mari kita mulai bangun kompas ini. Kebiasaan pertama, berpikir seperti ilmuwan. Saya penasaran, apa artinya ini dalam konteks sehari-hari? Kita kan bukan di laboratorium. Hahaha, iya juga. Intinya, menurut Grant, adalah memperlakukan opini Anda bukan sebagai kebenaran mutlak, tapi sebagai hipotesis, sebuah dugaan sementara yang harus diuji. Di buku Think Again ada contohnya yang kuat banget soal ini. Ah iya, eksperimen ke para pendiri startup di Italia itu kan? Betul. Itu membuka mata banget sih. Jadi para pendiri startup ini dibagi 2 kelompok. Kelompok pertama, grup kontrol, cuma dikasih pelatihan bisnis biasa. Disuruh bikin strategi yang solid gitu ya. Betul, jalankan. Hasilnya setelah setahun, rata-rata pendapatan mereka kecil banget, di bawah $300. Mereka cenderung bertahan sama ide awal mereka sampai gagal. Lalu kelompok kedua, apa bedanya? Nah, kelompok kedua diajarin pola pikir yang sama sekali beda. Mereka diminta untuk melihat strategi bisnis mereka itu bukan sebagai rencana, tapi sebagai sebuah teori. Sebagai teori. Iya, mereka diajarin mikir kayak ilmuwan, identifikasi asumsi-asumsi kunci, lalu rancang eksperimen kecil buat nguji asumsi itu benar atau salah. Hasilnya, luar biasa. Rata-rata pendapatan mereka lebih dari $12.000. Wow, bedanya jauh sekali. Jauh banget. Dan yang lebih menarik, mereka tercatat 2 kali lebih sering melakukan pivot, mengubah model bisnis mereka. Jadi mereka nggak lihat perubahan itu sebagai kegagalan. Tapi sebagai penemuan data baru. Tepat. Tapi soal kemauan untuk menguji dan membuang ide yang nggak berhasil lebih cepat. Tapi bukankah ini melelahkan? Kalau setiap opini harus kita perlakukan sebagai hipotesis, kapan kita bisa punya keyakinan yang kokoh? Itu pertanyaan yang valid banget. Adam Grant nggak menyarankan kita untuk meragukan segalanya setiap saat kok. Kuncinya itu menerapkan pola pikir ilmuwan ini pada keyakinan-keyakinan inti kita. Terutama saat ada bukti baru ya. Betul, atau saat kita berhadapan dengan argumen yang kuat. Ini soal integritas intelektual. Grant menggambarkannya sebagai siklus berpikir ulang. Siklus ini dimulai dari kerendahan hati intelektual atau humility. Kesadaran bahwa kita mungkin salah. Iya, ini memicu keraguan yang sehat. Keraguan ini lalu mendorong rasa ingin tahu atau curiosity. Dan rasa ingin tahu inilah yang akhirnya membawa kita pada penemuan, discovery, yang lebih dekat dengan kebenaran. Oke, kerendahan hati intelektual. Konsep ini sepertinya jadi fondasi buat kebiasaan kedua ya, yaitu? Ya. Definisikan identitas Anda berdasarkan nilai, bukan opini. Nah, ini nyambung banget. Jangan biarkan keyakinan Anda menjadi identitas Anda. Ada kutipan dari Daniel Kahneman di buku itu. Dia bilang, keterikatan saya pada ide-ide saya bersifat sementara, tidak ada cinta tanpa syarat untuk ide-ide itu. Itu dalam banget sih. Terdengar sederhana, tapi rasanya sulit sekali dilakukan. Sangat sulit, karena kita cenderung meleburkan apa yang kita percayai dengan siapa diri kita. Grant juga mengutip Ray Dalio yang bilang sesuatu yang cukup nusuk ya. Gimana tuh? Jika Anda tidak melihat ke belakang dan berpikir, wow betapa bodohnya saya setahun lalu, berarti Anda belum belajar banyak dalam setahun terakhir. Ide dibaliknya adalah detachment, pelepasan diri. Melepaskan opini dari identitas inti kita. Persis. Saya setuju sih gagasannya, tapi mari kita tarik ke dunia nyata. Bukankah kita sering dihargai karena punya pendirian yang kokoh? Kalau kita keseringan ganti opini, apa kita nggak akan dianggap pelin-pelan atau nggak punya prinsip? Pertanyaan itu tepat sasaran. Dan ini inti dari kebiasaan ini. Grant berargumen, masalahnya ada pada apa yang kita jadikan jangkar identitas kita. Maksudnya? Kalau identitas Anda adalah saya orang yang percaya kebijakan ekonomi X, maka setiap data yang menentang kebijakan X itu rasanya kayak serangan pribadi. Langsung masuk mode pengkhotbah atau jaksa. Otomatis bertahan ya? Nah, solusinya adalah menggeser jangkar identitas itu ke level yang lebih dalam. Ke level nilai. Jadi bukan lagi saya percaya pada X, tapi saya adalah seseorang yang menghargai kebenaran dan selalu mau belajar. Ah, oke. Jadi identitasnya adalah saya seorang pembelajar. Betul.
Atau saya adalah seseorang yang menjunjung tinggi rasa ingin tahu. Identitas berbasis nilai ini justru ngasih Anda fondasi yang kokoh untuk tetap fleksibel di level opini. Anda bisa ubah opini tanpa merasa kehilangan jati diri. Karena dengan begitu, kita justru sedang menghidupi nilai kita untuk mencari kebenaran. Wah, itu mengubah segalanya. Ini juga yang membuat kita bisa melakukan kebiasaan ketiga. Lanjut. Yaitu, secara aktif mencari informasi yang bertentangan dengan pandangan Anda. Ini rasanya kayak berenang melawan arus ya? Karena insting kita kan cari pembenaran bukan bantahan. Tepat, melawan bias konfirmasi. Dan bukan cuma itu, tapi juga desirability bias, kecenderungan melihat apa yang kita ingin lihat jadi kenyataan. Gimana cara praktisnya menurut Gren? Saran dia di Think Again sangat konkret. Keluar dari filter bubble dan echo chamber Anda dengan sengaja. Coba deh ikuti beberapa pemikir di media sosial yang pandangannya sering bikin Anda nggak nyaman. Tujuannya bukan untuk jadi pengikut mereka ya? Bukan, tapi untuk memahami alur logika mereka. Yang mengejutkan, Grant nunjukin penelitian bahwa orang dengan IQ tinggi justru bisa lebih rentan terhadap bias-bias ini. Tunggu dulu, kok bisa begitu? Bukannya seharusnya orang yang lebih pintar lebih objektif? Logikanya iya, tapi dalam prakteknya, kecerdasan tinggi itu seringkali berfungsi kayak kuda yang lebih cepat. Kalau Anda arahkan kuda itu ke arah yang salah, Anda cuma akan sampai di tempat yang salah dengan lebih cepat. persis. Orang cerdas lebih cepat ngenalin pola, yang sayangnya bisa bikin mereka lebih cepat juga nemuin pembenaran untuk keyakinan yang udah ada. Mereka lebih ahli berargumen. Jadi lebih jago membela sudut pandang sendiri, walaupun keliru. Itulah kenapa ini butuh pikiran terbuka yang aktif, bukan pasif. Saya ingat pernah sangat yakin soal sebuah strategi investasi, saya lalu paksa diri saya baca 3 analisis dari pakar yang paling saya nggak suka. Rasanya nggak nyaman pasti ya? Banget, kayak makan sayur pahit. Tapi di artikel ketiga, saya nemu satu celah dalam logika saya yang nggak pernah saya sadari. Dan itu akhirnya menyelamatkan saya dari kerugian. Wow, itu contoh yang nyata sekali. Melawan bias diri sendiri itu ternyata pekerjaan aktif ya. Nah, ini membawa kita ke kebiasaan keempat, yang namanya berkesan banget. Waspadai puncak gunung kebodohan. Haha, saya juga suka istilah itu Mount Stupid. Ini merujuk pada Dunning-Kruger Effect kan? Bener. Dunning-Kruger Effect itu fenomena di mana orang yang tidak kompeten di suatu bidang seringkali nggak punya kemampuan untuk menyadari ketidakkompetenan mereka sendiri. Mereka tidak tahu apa yang mereka tidak tahu. Tepat. Akibatnya, mereka sering punya kepercayaan diri yang tinggi banget. Seolah-olah mereka ada di puncak gunung. Padahal, mereka cuma ada di puncak bukit kecil yang mereka sebut gunung kebodohan itu. Sementara para ahli sejati justru lebih rendah hati ya. Iya, karena mereka sadar betapa luasnya pengetahuan yang belum mereka jelajahi. Tunggu, jadi puncak gunung kebodohan itu artinya semakin sedikit yang kita tahu, semakin kita yakin kita tahu segalanya. Itu menjelaskan banyak sekali percakapan di internet. Haha, ya kan? Ada kutipan dari David Dunning di buku Think Again yang jenius banget. Aturan pertama klub Dunning-Kruger adalah Anda tidak tahu bahwa Anda adalah anggota klub Dunning-Kruger. Brilian sekaligus sedikit menakutkan ya. Karena kita semua rentan. Ini bukan soal sombong atau arogan semata loh. Lalu soal apa dong? Ini lebih dalam. Soal defisit keterampilan metakognitif. Kemampuan untuk berpikir tentang cara kita berpikir. Kalau kita nggak tahu banyak soal suatu subjek, kita juga nggak punya alat ukur untuk menilai seberapa banyak yang kita nggak tahu. Jadi apa penawarnya? Gimana cara kita tahu kalau kita lagi berdiri di puncak gunung itu? Penawarnya, menurut Adam Grant, adalah membudayakan confident humility, kerendahan hati yang percaya diri. Terdengar kontradiktif. Mungkin, tapi ini adalah titik ideal. Confident humility berarti Anda percaya diri pada kemampuan Anda untuk belajar, tapi rendah hati tentang pengetahuan Anda saat ini. Oke, percaya pada potensi, rendah hati pada kondisi sekarang. Benar, kesadaran inilah yang mendorong kita untuk terus cari tahu dan turun dari gunung kebodohan itu. Konsep confident humility ini menarik sekali, karena kata kerendahan hati itu sendiri kan menyiratkan adanya keraguan ya. Biasanya kita lihat ragu itu sebagai hal negatif. Tapi sepertinya dalam kerangka Think Again, keraguan justru dilihat sebagai kekuatan. Tepat, dan itu membawa kita ke kebiasaan kelima. Silahkan. Kebiasaan kelima adalah manfaatkan kekuatan keraguan. Alih-alih melihat keraguan sebagai musuh, Grant mengajak kita melihatnya sebagai katalis untuk pertumbuhan. Saat Anda ragu sama kemampuan Anda, jangan panik. Jangan merasa seperti penipu atau impostor. Iya, bingkai ulang keraguan itu sebagai undangan untuk belajar. Mengetahui apa yang tidak Anda ketahui itu kan langkah pertama untuk jadi ahli. Para pemikir hebat meragukan gagasan mereka bukan karena nggak percaya diri, tapi karena mereka sadar kita semua punya blind spots. Dan disinilah semua benang merahnya terhubung ya. Keraguan yang produktif itulah yang menyalakan mesin mode ilmuwan kita. Betul. Keraguan itu yang memaksa kita cari data yang bertentangan. Dan keraguan itu pula yang jadi tali pengaman biar kita nggak tergelincir di gunung kebodohan. Persis. Adam Grant bikin pembedaan yang indah di bukunya. Dia bilang, arogansi itu penutup mata yang bikin kita buta sama kelemahan kita. Oke? Kerendahan hati itu cermin yang bantu kita lihat kelemahan itu dengan jelas. Dan confident humility adalah kacamata korektif yang memungkinkan kita untuk mulai memperbaiki kelemahan tersebut. Jadi keraguan itu bahan bakarnya ya? Apa? Tanpa keraguan, kita akan selamanya berjalan dengan mata tertutup. Jadi, kalau kita rangkum, kelima kebiasaan mental dari buku Think Again karya Adam Grant ini benar-benar sebuah perangkat lengkap untuk membangun kompas internal.
Pertama, berpikir seperti ilmuwan. Perlakukan keyakinan sebagai hipotesis. Kedua, bangun identitasmu dari nilai seperti rasa ingin tahu, bukan dari opini. Ketiga, berani cari pandangan yang berlawanan. Untuk menguji titik buta kita. Keempat, waspadai Dunning-Kruger effect. Dan kelima, manfaatkan keraguan bukan sebagai tanda kelemahan, tapi pemicu untuk belajar. Ini bukan cuma ide-ide intelektual ya, tapi panduan untuk hidup dengan lebih sedikit penyesalan. Menurut saya, pesan penutup yang paling kuat dari buku ini adalah sebuah tantangan. Adam Grant menulis, ciri dari kebijaksanaan sejati itu bukan akumulasi pengetahuan, Tapi kesadaran untuk tahu kapan waktunya meninggalkan beberapa alat kita yang paling berharga, dan bahkan beberapa bagian identitas yang paling kita sayangi. Kemampuan melepaskan itulah inti dari berpikir ulang. luar biasa. Dan sebagai penutup, kami ingin meninggalkan Anda dengan sebuah pertanyaan untuk direnungkan yang terinspirasi langsung dari akhir buku Think Again. Setelah kita membahas semua ini, coba luangkan waktu sejenak untuk bertanya pada diri sendiri. Keyakinan kuat apa yang Anda pegang saat ini yang mungkin sudah saatnya untuk Anda pikirkan ulang?